Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Arya dalam pembelajaran IPS. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, Bapak ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena sudah berhasil naik ke kelas 8 dengan baik. Bapak harap di kelas 8 ini kalian semakin semangat belajar dan rajin mengikuti serangkaian pembelajaran IPS dengan baik pula. Yang kemarin sudah baik harap dipertahankan, dan yang kemarin sekiranya belum maksimal harap diperbaiki lagi. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini, kita akan membahas secara umum negara-negara di Asia Tenggara yang masuk dalam anggota ASEAN. Kemudian kita juga akan membahas letak geografis dan letak koordinat negara-negara ASEAN itu sendiri. Apa itu? Mari kita mulai pembelajaran siang hari ini. Semangat! Di slide yang kedua ini, Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal negara-negara di ASEAN. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan letak geografis dan letak koordinat negara-negara di ASEAN. Sebelum kita membahas negara-negara mana saja yang masuk dalam anggota ASEAN, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau organisasi negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Ini merupakan peta negara-negara di Asia Tenggara. Kira-kira ada berapa negara di peta ini yang masuk dalam organisasi ASEAN? Kemudian mana saja sih negara-negara tersebut? Jawabannya adalah ada 10 negara Asia Tenggara yang masuk dalam anggota ASEAN. Bisa kalian lihat sendiri di slide yang Bapak tampilkan. Negara anggota ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir adalah Kamboja. Silakan kalian hafalkan ke 10 negara ini yang masuk dalam kategori anggota ASEAN. Melalui slide ini akan memperjelas kedudukan atau keberadaan negara-negara anggota ASEAN, di mana letaknya, kemudian mana saja negara-negaranya. Nah, ini bisa kalian simak sendiri ya, kemudian dicatat di buku kalian masing-masing. Seperti yang Bapak bicarakan di awal tadi, setelah kita mengenal negara-negara ASEAN secara umum, kita akan membahas mengenai letak geografis negara-negara ASEAN. Apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Jadi, letak geografis merupakan letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain, atau letak geografis ini merupakan letak secara fisik yang dapat kita lihat secara nyata. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian terletak pula di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Luas daratan ASEAN mencakup sebesar 4.800 sekian kilometer persegi, sedangkan untuk luas lautnya sendiri sebesar 5 juta sekian kilometer persegi. Jadi bisa anak-anak bayangkan sendiri betapa luasnya wilayah ASEAN itu sendiri ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Coba anak-anak perhatikan peta yang Bapak tampilkan di layar ini. Peta ini menunjukkan secara jelas kedudukan ASEAN yang mana terletak di antara dua benua, yakni benua Asia di sebelah utara, kemudian
di antara benua Australia di sebelah tenggara. Kemudian diapit pula oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah sini, kemudian Samudra Hindia di sebelah sini. Itu ya anak-anak. Semoga melalui peta ini bisa memudahkan kalian dalam memahami kedudukan negara ASEAN secara fisik atau secara geografis. Setelah anak-anak mencermati letak negara-negara ASEAN melalui peta yang telah Bapak tampilkan tadi, berdasarkan bentuknya secara geografis, negara-negara ASEAN ini memiliki beberapa ciri. Ada 4 ciri. Ciri yang pertama adalah compact. Compact adalah negara berbentuk seperti lingkaran, contohnya adalah negara Kamboja. Ciri yang kedua adalah fragmented atau berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya adalah Indonesia atau Indonesia negara tercinta kita yang memiliki ribuan pulau yang terpisah-pisah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kemudian ciri yang ketiga adalah elongated atau berbentuk memanjang, contohnya adalah negara Vietnam. Kemudian ciri yang terakhir adalah protrude atau berbentuk kompleks dan beragam, contohnya adalah Thailand dan Myanmar yang memiliki kompleksitas bentuk pulau yang beragam. Jadi nanti dari keempat ciri ini bisa kalian cocokkan sendiri dengan peta yang telah Bapak tampilkan tadi. Oke. Jadi tadi kita telah membahas letak geografis negara-negara ASEAN. Pembahasan selanjutnya adalah letak koordinat ASEAN. Apa sih yang dimaksud dengan letak koordinat itu? Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Sebelumnya anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan garis lintang dan apa yang dimaksud dengan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melingkari bumi secara mendatar atau secara horizontal, atau garis khayal yang sejajar dengan ekuator atau khatulistiwa. Kemudian yang dimaksud dengan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, atau secara vertikal atas bawah ini membelah. Untuk mempermudah pemahaman kalian, mari kita cek slide berikutnya. Gambar ini akan mempermudah kalian mengenai garis lintang dan garis bujur. Pada gambar di sebelah kiri ini merupakan garis lintang, yang mana di tengahnya terdapat garis khatulistiwa yang membelah sisi utara dan sisi selatan bumi. Sedangkan di sebelah kanan ini merupakan contoh penggambaran garis bujur, yang mana terdapat sumbu yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan sehingga mampu membelah sisi timur dan sisi barat bumi. Itu disebut garis bujur. Jadi terlihat jelas ya perbedaannya antara garis lintang dan garis bujur. Kembali ke letak koordinat ASEAN tadi. Jadi ASEAN terletak pada koordinat 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Mohon ini dihafalkan dan diingat karena ini penting, karena nanti akan banyak keluar di soal-soal biasanya. Silakan dicatat di buku masing-masing. Oke. Sampai di sini paham ya anak-anak semuanya? Bapak harap penjelasan Bapak tadi bisa kalian pahami semua. Jika ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanya, silakan kita diskusikan bersama di grup WhatsApp. Sekian pembelajaran siang hari ini. Apabila terdapat kekurangan dari Bapak mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.